Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوة الكرام رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم ويهديكم الله جميعا. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menganugerahkan untuk kita sebaik-baik kenikmatan dan sebesar-besar karunia, yakni kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan mengenal sunnah, mengenal petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beramal dengan petunjuk beliau tersebut di dalam kehidupan yang kita jalani. Dan insyaallah taala istiqamah di atasnya sampai kita meninggalkan dunia ini. Kemudian segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita dengan taufik dan hidayah dari sisinya, dengan kemudahan dan pertolongan darinya, untuk pertama kalinya kita berjumpa di masjid yang kita cintai ini, di dalam majelis ilmu yang mulia ini, dalam rangka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, dalam rangka mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan khusus bagi anak pribadi, merupakan kebahagiaan bisa bertemu dengan para ikhwah semuanya, dan terutama dengan para asatis kita yang mulia yang ada di tempat ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam membawa sebaik-baik petunjuk, di mana tidak ada petunjuk yang lebih baik selain dari petunjuk yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ikhwatal kiram, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tema pembahasan kita pada malam hari ini kita beri judul Jalan Kebenaran Itu Satu. Mengenal jalan kebenaran yang satu ini merupakan perkara yang sangat penting, yang selayaknya setiap mukmin berilmu tentang perkara ini. Karena ketahuilah bahwa semenjak Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Rasulnya yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
adalah untuk menjelaskan jalan yang satu ini kepada manusia. Dan tidaklah bertambah satu hari pun, dan tidaklah terbenam matahari di suatu hari, melainkan kesesatan itu senantiasa bertambah dan tidak dia berkurang. Adapun jalan kebenaran tetap dia satu dan juga tidak dia berbilang. Namun sebahagian manusia terkena oleh syubhat, di mana sebahagian mereka mengatakan, tidak masalah kita berbeda. Engkau ikut aliran sana, saya ikut aliran sini. Yang penting tujuan kita sama, yakni sama-sama mencari ridhonya Allah, sama-sama ingin masuk ke dalam syurganya Allah. Maka tidak masalah engkau ikut aliran mana saja, yang penting tujuan kita sama. Lalu mereka mengatakan, berdalil dengan pepatah, tidak satu jalan ke Roma. Padahal yang benar itu apa? Hanya satu jalan ke Mekah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Terkait dengan jalan kebenaran itu satu, maka sesungguhnya telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tatkala mengutus para nabi dan rasul hanya membawa jalan yang satu ini. Dan ketika kita hidup di zaman ini, yakni di zaman yang tidak terhitung jumlah fitnah dan kesesatan yang ada di zaman ini, mungkin jumlahnya ratusan, bahkan mungkin dia mencapai ribuan. Lalu akankah seseorang mau mencoba main peruntungan di mana dia tidak belajar tentang mana jalan yang satu itu? Maka kemungkinannya hanya 1 berbanding 1000. Kalaulah kita beri perumpamaan, ada uang palsu sebanyak 999 lembar, lalu disisipkan di sana 1 lembar uang yang asli. Dan orang yang tidak berilmu tentang mana dia uang asli, lalu dia mencoba peruntungan untuk mencabut 1 lembar di antara yang 1000 ini. Berapa kemungkinan dia bisa benar? Berapa kemungkinan dia bisa memilih yang aslinya, sedangkan dia tidak berilmu? Maka kemungkinannya 1 berbanding 1000. Maka begitulah hari ini, jika seseorang tidak mempelajari mana dia jalan kebenaran yang satu itu, lalu dia hidup di masyarakat, di lingkungan, di zaman yang tersebarlah kesesatan yang begitu banyaknya, dan tersebar pemahaman-pemahaman yang menyimpang, maka orang yang tidak berilmu mana kebenaran yang satu tadi, maka besar kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam salah satu di antara kesesatan yang ada. Karena itu menjadi wajiblah bagi setiap mukmin untuk mengenal mana jalan kebenaran yang satu tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, meriwayatkan hadis yang masyhur terkait dengan konteks ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattat. Suatu hari Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus untuk kami, membuat sebuah garis. Kemudian beliau bersabda, haza sabilullah, inilah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yamini wa an shimalihi. Kemudian beliau SAW membuat garis-garis yang banyak di kanan dan di kiri garis yang lurus tadi, yang satu tadi. Lalu beliau bersabda, hazihi subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilaih. Dan di atas setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Lalu beliau membacakan firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-An'am 153. Wa anna hadza siratim mustaqimah
inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Fatafarraqu bikum an sabilih, karena jalan yang banyak tadi akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang satu tadi, itu jalan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah yang sangat agung. Yang pertama, hadis ini menjelaskan bahwa jalan kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis pepatah Minang, tabuju lalu tabulintang patah. Mereka tidak akan mampu langsung menghadang di atas jalan kebenaran. Akan tetapi mereka memiliki cara bagaimana manusia tersesat dari jalan kebenaran, berpindah jalur. Apa cara yang mereka pergunakan? Yakni tashkik dan talbis, membuat keraguan-raguan dan menyamarkan jalan kebenaran. Bagaimana cara mereka membuat orang ragu tentang jalan kebenaran? Yaitu dengan membuat sebanyak-banyaknya jalan kesesatan. Dahulu jalan itu hanya satu, tidak dia berbilang. Ketika jalan itu hanya satu, maka manusia dengan mudah mengetahui inilah jalan yang satu yang harus saya tempuh. Namun tatkala musuh-musuh kebenaran membuat jalan-jalan yang begitu banyak dan masing-masingnya mengklaim inilah kebenaran, maka akhirnya manusia menjadi bingung tatkala dia melihat di hadapannya begitu banyak jalan yang semuanya mengatakan inilah yang benar. Akhirnya mereka pun tidak mampu membedakan mana kebenaran yang asli dan mana kebenaran yang palsu, karena semuanya mengklaim berada di atas kebenaran. Maka tashkik membuat manusia ragu tatkala dibikin jalan-jalan kesesatan yang begitu banyak dan diklaim sebagai jalan kebenaran.
Maka ini adalah teori yang telah berhasil membuat banyak orang tersesat dari jalan kebenaran yang sesungguhnya. Dan membuat sebagian orang bahkan berpindah jalur kepada jalur yang lain yang dia sangka itulah kebenaran. Sehingga ada sebagian mereka yang dengan bangga mengatakan, saya telah lama berada di kajian salafi. Saya telah menggeluti apa itu manhaj salaf. Tapi sekarang saya berpindah kepada aliran ini. Karena aliran inilah akhirnya yang kebenaran menurut saya. Ada yang sampai pada kasus seperti ini. Maka sesungguhnya dia tidaklah berpindah kepada jalur yang lain, melainkan karena telah masuk syubhat ke dalam hatinya, sehingga dia pun menjadi ragu terhadap kebenaran yang telah dia ketahui sebelumnya. Seperti seseorang yang merantau meninggalkan kampung halaman, dan dia dirantau lebih dari misalnya 15 tahun atau 20 tahun. Dan dia tidak mengetahui bagaimana perkembangan kampung halamannya. Ternyata telah dibikinlah jalan-jalan yang banyak. Telah dibuka jalan-jalan yang baru. Kemudian dia pun pulang kampung setelah sekian lama tidak pulang kampung. Tatkala dia sampai di kampungnya, dia menjadi bingung. Mana jalan ke rumah saya dahulu? Dahulu di sini rasanya ada jalan, tapi sekarang tidak ada lagi. Atau di sini dulu tidak ada jalan, kok sekarang ada jalan? Karena telah sekian lama dia tidak pulang kampung. Maka seseorang bisa ragu tatkala dia melihat jalan-jalan yang banyak. Lalu bagaimana dalam perkara agama? Jadi tatkala seseorang tidak dia memiliki standar ilmu untuk mengetahui mana dia jalan kebenaran yang satu tersebut. Dan tatkala dia melihat begitu banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, aliran-aliran yang tersebar, yang masing-masingnya ada juru dakwah yang mengajaknya, ayo ikut kami saja, kamilah yang benar. Datang lagi aliran ini, ayo ikut kami, kamilah yang benar. Datang lagi yang ini, semuanya mengatakan kamilah yang benar. Dan dia tidak mengetahui ilmu untuk menilai mana yang benar tadi. Akhirnya dia pun ikut kemana saja angin berhembus. Jadilah manhajnya manhaj talawun, berubah-ubah warna. Hari ini dia menjadi Syiah, besok dia menjadi LDI, besok lagi menjadi apa misalnya Darul Arqam, besok lagi menjadi, dan seterusnya. Akhirnya dia senantiasa berpindah dan berpindah. Dan ketahuilah tanda kesesatan yang ada pada diri seseorang, dia senantiasa berpindah-pindah di dalam agama. Sebagaimana seorang sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an mendatangi sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dan dia berkata, "I'had ilayya, berikan kepadaku nasihat." Apa kata sahabat Hudzaifah? "Alam ya'tikal yaqin?" Belumkah datang kepada engkau keyakinan? Belum juga engkau yakin tentang kebenaran ini? Lalu apa kata sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an? "Bala, saya telah yakin, tapi saya butuh nasihat." Maka apa kata sahabat Hudzaifah? "I'lam anna ad-dhalalata haqqad dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkirahu wa tunkira ma kunta ta'rifa wa iyyaka wa talawuna fi dinillah fa inna dinallahi wahid." Sesungguhnya kesesatan, sebenar-benar kesesatan itu adalah engkau menganggap baik apa yang dahulu engkau ingkari, dan engkau mengingkari apa yang dahulu engkau anggap baik. Berhati-hatilah engkau, jauhilah sikap talawun, berubah-ubah warna di dalam agama Allah, karena sesungguhnya agama Allah itu satu. Kenapa bisa dikatakan berubah-ubah warna di dalam agama Allah adalah kesesatan? Karena berubahnya seseorang disebabkan adanya syubhat dan tidak kokohnya ilmu dan keyakinannya. Adapun jika perubahan itu karena ilmu, maka ini terpuji. Tapi jika perubahan itu karena syubhat,
Inilah yang dimaksud di dalam asar ini. Ada orang yang berubah karena ilmu. Dahulu saya mengatakan bahwa musik itu halal. Sekarang saya katakan haram. Ini bagus atau tidak? Bagus. Ini perubahan karena ilmu. Lalu ada yang lain mengatakan, dahulu saya meyakini Allah istawa 'alal 'arsy. Sekarang tidak lagi. Saya tidak meyakini Allah istawa 'alal 'arsy. Apakah ini perubahan yang bagus atau tidak? Tidak. Perubahan karena syubhat. Dan ini ada realitanya. Ketika kita sudah cukup lama ya memberikan kajian di Simpang Jagung Pariaman. Setelah kajian datanglah seorang ikhwah yang dia merantau di Batam lalu pulang kampung. Dan dia ngaji sunnahnya di Batam. Setelah itu dia mendatangi kita dan berkata, "Ya Ustaz, ambo sedang goncang gini. Saya sedang goncang sekarang." Lalu kita tanya, "Kenapa engkau goncang? Betulkah Allah itu istiwa di arsy?" "Loh, kok bisa seperti itu ya, akhi? Kok bisa engkau berkata seperti itu?" "Karena saya melihat videonya AS." Karena saya melihat videonya AS. Nah, ini bahayanya. Bisa saja seseorang itu berubah walaupun dia telah lama mengenal sunnah. Namun kajian yang lama yang dia ikuti tidak menghasilkan ilmu yang menghujam. Sehingga sedikit saja datang angin syubhat, langsung dia goyang. Langsung dia meragukan istiwanya Allah di arsy. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu senantiasa musuh-musuh Islam, musuh-musuh kebenaran, membuat manusia ragu tentang mana jalan yang satu. Karena mereka tidak mampu untuk menutup hakikat kebenaran ini. Mereka tidak mampu untuk memadamkan matahari kebenaran. Karena cahaya matahari alangkah kuatnya. Akan tetapi mereka berusaha untuk menaburkan debu-debu syubhat yang mengenai mata setiap orang. Sehingga orang yang terkena matanya oleh debu syubhat tidak akan lagi melihat matahari kebenaran. Walaupun sebenarnya kebenaran itu sangat terang, sangat jelas. Kenapa? Karena telah ditutupi, diselimuti mata hati itu dengan syubhat, dengan keraguan-keraguan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, "Wa hadza li'anna at-tariq al-muwassila ila Allah wahidun wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu." Dan hal ini disebabkan karena jalan yang menyampaikan kepada Allah itu hanya satu. Itulah dia jalan yang karenanya diutus para rasul. Diutus oleh Allah Ta'ala para rasulnya. Dan dengan membawa jalan inilah Allah turunkan kitab-kitabnya. La yasilu ilaihi ahadun illa min hadhi tariq. Tidak akan sampai kepada kebenaran kepada Allah seorang pun kecuali melalui jalan ini. Dan yakinlah, tatkala Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti Allah telah menutup setiap jalan dan mengunci setiap pintu yang menyampaikan ke surganya, yang menyampaikan kepada keridhoannya. Kecuali hanya satu jalan, hanya satu pintu yang masih terbuka. Itulah pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah petunjuk yang beliau bawa. Bahkan seandainya seseorang hari ini dia mempelajari kitab Taurat, lalu menjadikan kitab Taurat tersebut sebagai panduan dalam kehidupan yang dia jalani, dan dia tinggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia tidak akan sampai ke surganya Allah, tapi dia akan sampai kepada nerakanya Allah.
Walaupun kitab Taurat itu juga adalah kitab Allah. Bahkan disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad satu riwayat di mana sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an tampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lembaran-lembaran kitab Taurat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya dan dengan keras beliau berkata, "Amutahawwikuna fiha ya Ibn al-Khattab?" Apakah engkau ragu tentang perkara ini, perkara kebenaran ini, Al-Quran ini, wahai Ibn al-Khattab? Apakah goncang akidah engkau tentang perkara ini? Laqad ji'tukum baydha'an naqiyah. Sungguh aku telah membawakan kepada kalian ajaran yang putih bersih. Lau kana Musa hayya ma wasa'ahu ila ittiba'i. Seandainya Musa hidup hari ini, maka dia tidak memiliki wewenang sedikit pun, melainkan wajib baginya untuk mengikuti aku. Kitab yang dipegang adalah kitab Allah, kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Seandainya
Dan siapa yang mencari selain dari itu, maka sesekali Allah tidak akan menerima darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari din selain dari Islam, Allah tidak akan menerimanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Man salaka tariqan siwa ma syara'ahu Allah falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari sebuah tariqah, sebuah jalan, sebuah cara yang tidak Allah syariatkan, maka Allah tidak akan menerima darinya. Lalu Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Setelah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa jalan yang menyampaikan kepada Allah itu satu. Itulah dia jalan yang karenanya, dengannya diutus para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan membawa jalan itulah Allah menurunkan jalan itu di dalam kitab-kitabnya. Dan tidak sampai kepada kebenaran seorang pun kecuali melalui jalan ini. Walau atan nasu min kulli tariq wastaftahu min kulli babin fatturku alaihim masdudah wal abwabu alaihim mughallaqah. Walaupun manusia mendatangi setiap jalan dan mengetuk setiap pintu, maka sesungguhnya seluruh jalan telah tertutup dan seluruh pintu telah terkunci illa min hadzat tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian para sahabat di atas ajaran yang putih bersih, yang malamnya laksana siangnya, yang tidak meninggalkan setitik kegelapan pun, yang tidak meninggalkan satu kesamaran pun, semuanya terang dan jelas. Alangkah jelasnya matahari kebenaran itu, alangkah terangnya, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Akan tetapi tidak ada yang menyimpang dari jalanan kebenaran ini, dari jalan yang terang benderang itu, kecuali orang yang pasti dia akan binasa. Binasa di dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-An'am 153 tadi, di mana ini ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menafsirkannya. Wa anna hadza siratal mustaqima, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, janganlah ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Dan disebutkan di dalam tafsir At-Tabari dari Qatadah dan yang lainnya, dan juga dari Mujahid rahimahumullah, bahwa yang dimaksud dengan subul di sini adalah al-bid'ah wasyubuhat, bid'ah dan syubhat yang begitu banyak. Dan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain telah mengisyaratkan tentang tersebarnya kebid'ahan dan kesesatan, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya
siapa saja di antara kalian yang hidup setelah aku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dan perselisihan yang banyak itu adalah al-bid'ah wa syubhat. Setelah wafatnya Nabi SAW akan muncullah bid'ah-bid'ah yang sangat banyak dan syubhat-syubhat yang tersebar. Maka muncullah bid'ah khawarij. Dan bid'ah yang pertama muncul, bid'ah khawarij ini yang diadakan oleh khawarij itu bid'ah zikir bersama yang dilakukan oleh sekelompok pemuda ketika itu di Masjid Kufah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya. Ketika muncul bid'ah zikir bersama ini, maka diketahuilah hal itu oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Namun beliau belum melakukan apa-apa, tapi beliau mendatangi rumah sahabat yang lebih senior, yang lebih berilmu dari beliau, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu diceritakan tentang apa yang dia lihat. Singkat cerita, datanglah para sahabat ke Masjid Kufah yang di situ diadakan halaqah zikir bersama. Di dalam masjid ternyata ada beberapa halaqah yang setiap halaqah itu dipimpin oleh seseorang, dan pimpinannya mengatakan sabbihu mi'atan, bertasbihlah 100 kali, kabbiru mi'atan, hallilu mi'atan, bertakbirlah, bertahlillah 100 kali. Lalu tampaklah oleh para sahabat, sehingga sahabat Ibnu Mas'ud pun berkata, ma hadzal ladzi arakum tasna'un, apa ini yang saya lihat kalian lakukan? Apa ini? Amalan apa ini? Karena para sahabat tidak mengenalnya. Lalu mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil untuk kami menghitung zikir kami. Kami berzikir kepada Allah. Lalu apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, dan saya menjamin tidak ada satu kebaikan kalian yang disia-siakan oleh Allah. Dan keluarlah perkataan beliau, waihakum ya ummata Muhammad, ma asra'a halakatukum, celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian binasa. Hazihi sahabatu nabikum mutawafirun, padahal sahabat-sahabat Nabi kalian masih banyak yang hidup, yang tersebar. Kalian telah sesat. Dan ini baju Nabi belum lagi usang, dan bejana tempat minumnya belum lagi pecah. Kalian telah sesat. A'innakum lahiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babid dolalah. Kaliankah yang lebih berada di atas petunjuk daripada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaliankah yang lebih benar, ataukah sesungguhnya kalian adalah orang yang telah membuka pintu kesesatan? Maka jelas jalan kebenaran itu adalah jalan yang berada di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Salat Isya dulu, Ustaz. Azan dulu. Ya. Habis azan salat Isya. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
dengan mengkaji isi dan kandungannya. Kalau kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui isi dan kandungan, bahkan tanpa mengetahui artinya, bertambahkah keimanan kita? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kita baca Al-Quran tanpa mempelajari isi dan kandungannya, tanpa mengetahui tafsir dan maknanya, bertambahkah keimanan kita setelah membaca? Zohirnya tidak, namun pahala bertambah. Berbeda ya antara bertambahnya pahala dengan bertambahnya keimanan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dituliyat, Allah menggunakan tuliyat di sini, bukan quri'at. Allah tidak mengatakan wa idza quri'at alaihim ayatuhu zadatuhum imana, tidak. Tapi Allah katakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Berarti berbeda antara qiraah dengan tilawah. Kalau qiraah itu mungkin hanya sekedar mengasah lidah, membaca di lisan saja. Adapun tilawah yang berasal dari kata tala, misalnya wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengikuti matahari. Tala, mengikuti. Berarti tilawah adalah membaca yang diikuti dengan mengkaji, mentadaburi dan mengamalkan isinya. Kalau seperti itu yang dilakukan, maka niscaya akan dicapai zadatuhum imana, bertambah keimanan. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ada seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im bin Adi, yang sebelumnya beragama dengan agamanya orang-orang musyrik sebelumnya. Tatkala beberapa orang dari suku Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu an ditawan dalam satu peperangan oleh Nabi SAW, ditawan, dijadikan tawanan perang. Maka sebagai pimpinan suku, sekaligus orang yang pandai fasih berbahasa Arab, pandai sastra-sastra Arab, syair-syair Arab, maka datanglah Jubair bin Mut'im bin Adi radhiyallahu an mendatangi Nabi SAW untuk bernegosiasi, berunding, guna membebaskan tawanan perang dari sukunya. Lalu dia mendapati Nabi SAW ketika itu sedang melakukan solat maghrib. Sedang melakukan solat maghrib. Dan Nabi membaca surat At-Tur. Tatkala sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan, ataukah merekakah yang telah menciptakan diri mereka sendiri? Jubair bin Mut'im bin Adi orang yang pandai sastra Arab, sehingga tatkala mendengar ayat ini terkejut dia, tersentak jiwanya. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari perkataannya, "Dzalikal awwalu ma waqaral iman fi qalbi." Itulah pertama kalinya iman masuk ke dalam hatiku. Yakadu qalbi ayatira, hampir saja jantungku copot mendengarkan ayat ini. Dan itulah pertama kali iman masuk ke dalam hatiku. Tatkala dia mengetahui makna yang begitu mendalam yang terkandung di dalam ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Karena ayat ini tidak memberikan pilihan kecuali hanya 3 saja. 2 disebutkan di dalamnya. Yang pertama, apakah mereka itu ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Maka ini tidak bisa diterima oleh akal. Tidak mungkin makhluk ini ada tanpa ada yang menciptakan. Yang kedua, ataukah makhluk ini yang mengadakan diri mereka sendiri? Lebih tak masuk akal lagi. Bagaimana sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya menjadi ada?
berarti tidak ada yang tersisa kecuali yang ketiga. Mesti ada yang menciptakannya, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Cobalah ayat ini dibaca di hadapan kita tanpa kita mengetahui artinya 1000 kali diulang-ulang. Tidak menghasilkan pemahaman dan tidak menambah apapun. Maka penting untuk membaca Al-Quran, diarahkan bacaan kita itu kemana? Bagaimana apa yang kita baca itu kita ketahui maknanya, kita tadaburi, kita pelajari tafsirnya sehingga menghasilkan sebuah keyakinan dan keimanan. Karena lebih utama amalan yang sedikit tetapi memiliki bobot keimanan daripada jumlahnya banyak tetapi bobot keimanannya juga tidak terlalu berat. Betul bertambah pahala membaca Al-Quran, akan tetapi bertambahnya keimanan adalah dengan mentadaburi, mempelajari, mengkaji isi dan kandungannya. Karena itulah disebutkan dalam ayat ini, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, itu mengikuti, mempelajari isi dan kandungannya dan mengamalkannya, tidak dia akan sesat, tidak dia akan sengsara. Dan yang ketiga, jalan kebenaran itu adalah mengikuti pemahaman al-jama'atul ula, jamaah yang pertama. Siapa jamaah yang pertama? Itulah jamaahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millah." Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 millah yang mengikuti ahwa, yang mengikuti hawa nafsunya. 73. 72 itu adalah pengikut hawa, kecuali hanya satu, dan yang lainnya kulluha finnar illa wahidah. Mana yang satu tadi? Wahiyal jamaah, yakni al jamaah. Dan jamaah di sini bentuknya mufrad. Bentuknya mufrad. Bukan jamaah, bukan dalam bentuk jamak. Karena ada pula hari ini orang yang mengatakan, oh jamaah yang dimaksud dalam hadis ini jamaah kami. Kalaulah itu yang dimaksud, apa konsekuensinya dari pemahaman dia itu? Konsekuensinya adalah selama 1300 tahun manusia dalam kesesatan. Lalu di abad ke-14 muncullah dia yang merealisasikan hadis ini sebagai al-jamaah. Terputus sanad agama selama 13 abad, tidak masuk akal. Tetapi al-jamaah, merekalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang mengikuti pemahaman para sahabat, maka masuklah ke dalam makna al-jamaah. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah ditanya, "Mahiyal jamaah?" Apa itu al-jamaah? Maka beliau mengatakan, "Al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah engkau mengikuti kebenaran sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Jadi bukan jamaah secara lughah. Karena kalau jamaah secara lughah, orang main domino pun jamaah juga namanya itu, jamaah domino. Bukan itu yang dimaksud, tapi jamaah secara istilah syar'i. Itu jamaahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan telah datang ayat Al-Quran yang mengancam siapa yang menyelisihi jalan mereka, dipastikan untuknya kesesatan di dunia dan masuk neraka jahanam di akhirat. Itu dalam surat An-Nisa 115. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di pertengahan ayat, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan siapa yang mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud al-mu'minin adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika turunnya ayat ini tidak ada orang yang beriman kecuali mereka. Berarti siapa yang mengikuti selain jalannya para sahabat, nuwallihi matawalla,
kami leluasakan dia dalam kesesatannya. Apa kata Syekh Asy-Sya'di dalam tafsirnya? Natrukuhu wa makhtarahu li nafsihi wa nakhdhuluhu fala nuwaffiquhu lil khair. Kami tinggalkan dia dan apa yang dipilih oleh hawa nafsunya, kami biarkan dia. Kami hinakan dia dan tidak kami beri dia taufik kepada kebaikan. Tidak kami beri dia taufik kepada kebaikan. Artinya apa? Siapa yang mencari hidayah, maka hanya ada satu jalan untuk itu. Hidayah hanya ada pada manhajnya para sahabat. Tidak ada hidayah pada manhajnya sufi. Karena tidak ada seorang sahabat pun yang menjadi sufi. Siapa yang mencari hidayah dengan mengikuti manhaj Qadariyah, manhaj Jabariyah, manhaj Khawarij, maka tidak akan pernah dia temukan hidayah di sana. Tidak akan ada. Allah tidak meletakkan hidayah di situ. Bahkan ada pula hari ini yang mengklaim kami kemana-mana untuk membagikan hidayah, padahal dia tidak mengenal manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidayah telah Allah batasi hanya ada pada sikap mengikuti cara beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang enggan, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia bersama apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Kami tahan darinya hidayah dan tidak kami berikan hidayah itu kepadanya. Kami biarkan dia tenggelam dalam kesesatannya di dunia ini, untuk akhirnya di akhirat wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Namun lihatlah, ketika seseorang tidak mengetahui kaidah mengenal jalan kebenaran, maka mereka menyangka pada jamaah A, pada jamaah B juga ada kebenaran, jamaah C juga ada kebenaran. Tidak usahlah engkau merasa benar sendiri. Kita semuanya berada dalam kebenaran. Tidak usahlah saling menyalahkan. Silahkan engkau mengikuti kebenaran yang engkau yakini. Maka ini prinsip yang tidak benar. Karena kalau masalah mengklaim kebenaran, sampai Yahudi dan Nasrani pun mengklaim mereka juga berada di atas kebenaran. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 135. Apa kata orang-orang Yahudi ataupun Nasrani? Kunu hudan au nasara tahtadu. Jadilah engkau Yahudi, engkau akan mendapatkan petunjuk. Apa kata orang Nasrani? Jadilah engkau Nasrani, engkau juga akan mendapatkan petunjuk.
Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ya. Terkait dengan statement sebagian orang yang mungkin lebih fokus bergelut dalam dunia bagaimana kaum muslimin bisa ikut andil berada di dalam jajaran orang-orang yang berkuasa di sebuah negeri. Karena menurut mereka mungkin seperti itulah cara memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Dan mungkin seperti itulah cara meninggikan Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi kalau kita melihat kepada sejarah mereka telah lebih dari 1 abad. Dan dalam 1 abad itu belum ada hasil yang dicapai sebagaimana yang mereka inginkan. Belum ada Islam yang berhasil mereka tinggikan dan kaum muslimin yang berhasil mereka bela. Tetapi akhirnya setelah mereka berada duduk dalam kursi kekuasaan, mereka akhirnya malah memperjuangkan kelompok mereka sendiri yang sebelumnya berjanji memperjuangkan Islam. Maka kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah, salah satu bentuk jual beli ribawi di masa jahiliyah. Idza tabaya'tum bil 'ainah, apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah, dengan cara riba, menunjukkan apa? Apabila tersebar muamalah yang menyelisihi syariat Islam, riba tersebar, jual beli terlarang tersebar, tipu menipu tersebar, wa akhadhtum aznabal baqar wa raditum biz-zar'i, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan redo dengan sawah dan ladang, yakni kalian kaum muslimin telah menjadikan pekerjaan dunia kalian sebagai tujuan tertinggi dalam kehidupan kalian, bukan lagi memperjuangkan agama. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Karena sesungguhnya yang membuat seseorang enggan pergi ke medan jihad itu apa? Sibuk dengan sawah dan ladang, dengan peternakan, dengan dunianya. Bahkan menuntut ilmu bagian dari jihad. Sebagaimana perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu an yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, "Marra'al ghuduwa war-rawaha ilal ilmi laisa bijihad faqad naqasa aqluhu." Siapa yang menganggap pergi pagi dan petang untuk menuntut ilmu agama bukan jihad, akalnya telah kurang. Dan apa yang membuat kaum muslimin enggan mendatangi majelis ilmu? Apa alasannya? Maaf akhi, saya sibuk. Sibuk apa? Urusan dunia. Maka benar, dunia inilah yang membuat kaki seseorang terbelenggu untuk memperjuangkan agama Allah, sampai untuk mempelajari agama Allah. Jika inilah yang terjadi, sallatallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan kehinaan kepada kalian. Jadi kalian akan dikuasai oleh kehinaan, la yanzi'uhu, bahkan dengan bentuk fi'il mudhari'. Karena la nafi yang datang setelahnya fi'il mudhari', nah, ini menunjukkan bisa selama-lamanya seperti itu. Artinya apa?
Mungkin seandainya umur umat Islam ini ada 300 tahun lagi, maka la yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari mereka. Allah biarkan mereka dalam kehinaan mereka, sehingga di mana-mana kaum muslimin diintimidasi, dihina, mereka susah mengamalkan agama mereka, takut menampakkan syiar Islam, takut menampakkan identitas sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Terhina mereka. Bahkan mungkin walaupun di negeri yang mayoritas kaum muslimin, bahkan sebagian yang menghinakan Islam itu siapa? Bukan non muslim, dari kaum muslimin itu sendiri. Di mana di antara ikhwah kita yang mengaji ada yang mengatakan, tatkala saya mengamalkan sunnah, apa kata masyarakat? Agama engkau apa? Udah pindah agama ya? Udah murtad ya? Sampai seperti itu. Yang menghinakan Islam itu dari kalangan kaum muslimin sendiri. Maka Allah tidak akan mencabut kehinaan ini hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada Islam yang kafah secara akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak dan seterusnya, kembali kepada Islam. Karena itu, siapa yang mencari kemuliaan selain dari cara ini, tidak akan pernah dia sampai kepada kemuliaan itu. Tidak akan pernah, wallahi. Karena Allah telah menetapkan kembalinya kemuliaan Islam hanya dengan cara kembalinya kaum muslimin kepada ajaran Islam yang kafah. Dan karena itulah, walau bagaimanapun hebatnya pengaturan strategi yang mereka buat, dan bagusnya yakni taktik dan siasah mereka, tetapi tetap saja sampai detik ini tidak sanggup mengantarkan Islam dan kaum muslimin kepada kemuliaan. Namun Nabi Muhammad SAW hanya 23 tahun mampu menyampaikan Islam kepada kemuliaannya. Karena itu, cara yang tidak bisa tidak hanyalah dengan kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, berdasarkan apa yang dipahami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya, apakah benar isbal itu perkara khilafiyah? Ya. Terkait dengan sikap dalam menyikapi perkara khilafiyah, walaupun sebuah perkara itu benar adanya khilaf di kalangan para ulama, namun bukan berarti dibolehkan bagi kita untuk berprinsip terserah yang mana sajalah, yang penting itu kan khilafiyah. Karena kita dituntut untuk berilmu dengan apa yang kita ikuti. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang tidak ada ilmu engkau tentangnya. Maka kita harus mempelajari manakah yang lebih dekat kepada kebenaran dan manakah yang lebih rajih di antara dua permasalahan yang khilaf para ulama. Karena kebenaran tetaplah satu. Walaupun dalam perkara yang terjadi di situ khilafiyah, kebenaran tetaplah satu. Tidak dia berbilang. Namun sikap kita terhadap saudara yang berbeda dengan kita dalam khilafiyah tentu ada pula adabnya. Tapi bukan berarti maksudnya kita dibolehkan mengikuti mana saja yang sesuai dengan selera kita. Karena kita dituntut untuk mengikuti dalil, untuk mengikuti kebenaran. Ittiba'ul haq la ittiba'ur rijal. Mengikuti kebenaran bukan mengikuti figur atau tokoh. Dan terkait dengan perkara isbal ini, maka yang kita yakini, walaupun pendapat yang lain mungkin mengatakan boleh asal tidak sombong, namun yang kita berada di atasnya, dan itulah yang kita yakini, bahwa yang di bawah mata kaki itu terlarang dan tidak dibolehkan, meskipun dengan alasan tanpa sombong.
Isbal tanpa sombong dosa. Isbal dengan sombong dosa besar. Itu saja bedanya. Satu dosa besar, satu dosa saja. Kalau diikuti dengan sombong, jadilah dia dosa besar. Kalau tanpa sombong, maka kita telah menyelisih cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan ancaman dan larangan terkait dengan laki-laki yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Wallahu a'lam. Ini apa? Oh, itu. Baik, sebelum kita tutup, ada 4 majalah ya yang dihadiahkan bagi ikhwah yang bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Baik, pertanyaan yang pertama, siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan di awal, yaitu hadis yang berbunyi khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatton. Sahabat itu berkata, kami telah membuat satu garis lurus, Rasulullah SAW membuat sebuah garis lurus, kemudian bersabda, haza sabilullah, inilah jalan Allah. Siapa nama sahabatnya? Ya, silakan Pak. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis yang tadi juga kita bacakan, itu hadis yang berbunyi qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu 'anha ba'di ila halik. Aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, malamnya laksana siangnya, tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang celaka. Ya, silakan. Masih belum benar. Qad taraktukum 'alal bayda, sama dengan yang meriwayatkan, karena dalam lafaz yang lain itu hadis fa'alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Siapa sahabatnya? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiin tamassaku biha 'addu 'alaiha bin nawajidh. Sahabat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sahabat masih belum tepat. Sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Baik, pertanyaan yang kedua, pertanyaan berikutnya untuk hadiah yang kedua. Siapa nama tabi'in yang menafsirkan ayat wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih? Janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak, yang ditafsirkan dengan al-bid'ah wasyubuhat, bid'ah-bid'ah yang banyak dan syubhat yang banyak. Siapa namanya? Itu sahabat itu, tapi dia tabi'in, berguru kepada para sahabat. Atau lanjut, namanya Mujahid rahimahullah. Hadis yang kita bacakan tadi dari Ibnu Mas'ud, khattolana Rasulullah SAW khatton. Rasulullah SAW membuat satu garis lurus, lalu berkata, haza sabilullah. Ini adalah penafsiran Nabi SAW terhadap ayat Al-Quran. Itu ayat yang terdapat dalam surat apa? Ayat berapa?
Ya, sahih. Barakallahu fikum. Al-An'am 153. Kemudian yang berikutnya, sebutkan 3 penafsiran dari jalan kebenaran yang satu itu yang mana? Ada 3 yang kita sebutkan. Bahwa jalan kebenaran itu satu. Mana penafsirnya? Ya, silakan. Ya. Barakallahu fikum. Yani al-Islam